Selamat siang Pak Saiful. Selamat siang Bu Dewi. Nggih. Senang sekali Pak nggih, hari ini kita bisa bertemu. Pak Oh, Saiful, iya. ya. Apa ada yang ingin dibicarakan Pak Saiful dengan saya? Gini Bu Dewi, beberapa hari ini saya punya sedikit masalah, dan ini masalahnya sebenarnya masalah kecil, tapi lama-lama kok menjadi besar. Jadi gini Bu ya, di kelas 3A itu, di kelas yang saya ampu itu jumlah kelas yang saya ampu itu ada 15 anak. Nggih. Itu ada salah satu anak itu bernama Aldo. Itu dia ketika pembelajaran, ketika sedang bermain dengan teman-temannya, itu sering mengganggu dan sering membuli gitu Bu Dewi. Oh, ngaten. Nggih. Sehingga banyak anak-anak yang eh, risau dengan perilakunya Aldo itu. Sehingga ada juga yang sampai menangis Bu Dewi. Nggih, nggih. Teman-temannya sampai takut kepada Aldo itu, sampai keusilannya itu, dan dia sering, sebenarnya dia itu uh, guyonan seperti itu, bercanda, tapi anak-anak yang lain itu sama takut kepada si Aldo itu, sehingga ada sebagian anak yang di ditukari sama Aldo itu sampai menangis gitu. Nggih, Itu nggih. masalah yang hari-hari ini tuh saya pikirkan itu seperti itu. Nggih, oke. Nggih, dari cerita panjenengan ini sebenarnya apa yang ingin Pak Saiful dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin sedikit mencurhatkan Nggih. kepada Bu Dewi, mungkin dengan Aldo ini di kelas saya kok seperti ini. Hari-hari dulu itu Aldo itu tidak seperti ini Bu Dewi. Nggih. Mungkin dengan kita bicara ini sedikit ada solusi gitu Bu Dewi, mungkin dari Nggih. ya, yang bisa saya dapatkan. Nggih, mudah-mudahan nanti kita cari solusinya bersama nggih. Terus mendengar dari ceritanya panjenengan. eh, Kira-kira apa Pak yang mendasari bahwa Aldo ini tadi sempat jenengan katakan dia suka membuli jahil ngonten nggih. Mungkin latar belakangnya apa? Mungkin apakah jenengan sudah mencari tahu untuk permasalahan ini? Oh iya, uh, mungkin ya karena dia itu sudah naik kelas, terus dia itu juga sudah tambah umurnya. Mungkin Aldo ini sedikit kena pengaruh ya, mungkin ya dikatakan seperti itu, sehingga dia itu pola pikirnya terus akhirnya menjadi jahil. Padahal dia itu niatnya nggak jahil, tapi teman-temannya yang lain itu tersinggung seperti itu, Nggih, dan nggih. dengan perilaku Aldo ini. Nah, karena dia itu kan juga di rumah mungkin ya, eh, karena dia juga bertambah umurnya, mungkin pengaruh dari teman-temannya rumah atau mungkin itu juga bisa, Dewi, seperti itu. Nggih. Jadi karena pengaruh dari teman-temannya juga bertambah umur guys, jadi yang menjadi dasar bahwa Aldo itu menurutnya jenengan bisa usul seperti itu. Mungkin ada analisa lain Pak selain itu. Nah, mungkin menurut saya ada beberapa dari kakak kelas itu beberapa hari itu sering Aldo itu diajak diajak bergerombol-gerombol seperti Nggih, itu, nggih. terus diajak istilahnya kayak eh, bercakap-cakap, itu nggak tahu apa yang dibicarakan itu Bu Dewi, itu kayaknya itu ada pengaruh dari kakak kelas juga. Nggih, nggih. Berarti dia bergaul dengan usia yang bukan seharusnya dia bergaul ngonten nggih, Pak. Ya, Ya, jadi jadi dia terus kadang terbawa kepada pengaruh tersebut. nggih, nggih. Itu dari hasil analisa jenengan tadi, penyebabnya sudah bisa tahu nggih. Sekarang yang sudah jenengan lakukan untuk mengurangi supaya Aldo ini berkuranglah jahilnya. Itu mungkin sudah ada usaha yang jenengan lakukan, Pak Saiful. Ya, sementara ini saya juga sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Ini
apa itu namanya, ternyata saya disuruh untuk melakukan pendekatan dulu kepada si Aldo ini dari hati ke hati. Bagaimana kok kamu kok seperti ini, nah gitu. Artinya pendekatan secara intens pada si Aldo ini, seperti itu Bu Dewi, Oke. yang saya lakukan. Jadi bicara ngobrol pendekatannya ke Aldo nggih. Mungkin ada usaha lain Pak selain pendekatan langsung kepada Aldo, mungkin ada usaha lain yang sudah dilakukan? Ya, yang sudah saya lakukan kemarin, saya sempat menghubungi orang tuanya Aldo. Nah, Aldo ini ayahnya tuh lagi ke luar negeri kerja, jadi di rumah itu dia bersama ibunya. Jadi Aldo ini anak sematawayang betul ya. Jadi mungkin di rumah itu juga Aldo itu, katanya orang tuanya, kata ibunya itu kurang sedikit pengawasan. Jadi sampai kelas 3 ini kadang mamanya itu juga sibuk sendiri, kan juga beraktivitas berjualan di pasar. Jadi terkadang ibunya itu habis subuh itu sudah pergi ke pasar ya, terus dia itu istilahnya dibangunin gitu, dibangunin pagi, terus dia itu terus ditinggal aktivitas oleh mamanya. Nah, dari itu ya mungkin perhatiannya kepada Aldo itu sedikit berkurang, terus kasih sayangnya itu juga mungkin sedikit karena sibuk dengan aktivitasnya mamanya itu berjualan di pasar. Nggih. Nggih, Pak. Setelah saya mendengar analisa penyebabnya Aldo itu bisa seperti itu, kemudian usaha yang sudah jenengan lakukan seperti itu sudah bagus nggih. Yang saya tanyakan kemudian apakah ada langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang jenengan akan lakukan lagi supaya kedepannya Aldo ini lebih baik lagi yang belum terjadi. Jadi ada rencana ke depan mungkin diajak kegiatan apa seperti itu, mungkin ada rencana lagi. Oh, iya. Ada Bu Dewi ya, mungkin saya terlebih dahulu akan mendekati anak tersebut. Okay. Dalam pembelajaran di kelas saya kan juga tidak fokus di kelas. Mungkin supaya si Aldo ini agak sedikit rileks atau sedikit refresh pemikirannya biar tidak mengganggu temannya, mungkin akan sesekali akan saya ajak pembelajaran di luar kelas, atau mungkin saya ajak ODL di lingkungan sekolah. Kan kebetulan di lingkungan sekolah kami kan ada beberapa tanaman ya, beberapa apa itu namanya, pohon yang bisa digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya ajak Aldo untuk asik biar lupa, dia tidak biar mengganggu teman-temannya. Itu mungkin yang nanti akan saya lakukan biar dia sedikit bisa terlupakan atau dengan kebiasaan dia itu menjahili teman-temannya. Rencana yang bagus sekali Pak. Ini kira-kira mau dijalankan kapan? Terus kemudian adakah orang di luar yang akan terlibat membantu jenengan untuk merencanakan kegiatan ini? Ya ini segera mungkin saya akan lakukan, karena sudah banyak teman-teman itu yang sudah melapor kepada saya, dan juga ada dari kelas lain yang sering sama Aldo ini sering dibully seperti itu. Nah, mungkin juga nanti saya akan melibatkan rekan sejawat dari guru lain ya, mungkin dari kelas-kelas atas atau kelas bawah ya, nanti untuk bagaimana bisa membantu saya untuk bagaimana Aldo ini bisa kita atasi, kasih solusi bersama untuk dia itu biar tidak seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Saiful. Sekarang yang saya tanyakan perasaannya jenengan bagaimana? Tadi rencananya sangat luar biasa. Memang akhlak ini sudah jadi PR kita Pak ya. Kita juga sudah sebagai orang tua, kemudian jadi guru. Itu kalau hal itu terjadi pada anak kita itu memang PR yang lumayan berat untuk mengajari akhlak yang baik untuk anak. Perasaannya jenengan bagaimana Pak setelah? Mungkin yang saya rasakan sekarang ya agak lega, karena saya sudah
melontarkan, mengeksplor kepada Bu Dewi tentang Nggih. apa yang terjadi selama ini, dan ini harapannya Bu Dewi dengan adanya kita sering sharing ini mungkin bisa memecahkan atau membuat solusi bagi saya sendiri bagaimana menghadapi murid kita Aldo ini supaya nanti dia itu biar bisa apa itu belajar dengan baik lagi Nggih. dari sebelum-sebelumnya, tidak terpengaruh dengan keadaan pengaruh dari teman-temannya yang kurang baik seperti itu. Nggih. Nggih, Pak Saiful, tetap semangat. Semoga apa yang kita impikan untuk mendampingi siswa supaya lebih baik lagi dipermudah. Nggih. Ya, amin amin. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya tadi. Kita tadi nggak sengaja kita kok bisa Iya. ngobrol bareng seperti ini. Nggih, nggih. Masalah kesibukan kita mengajar kepada Nggih. para murid kita. Nggih. Nggih, dan saya juga terbuka loh Pak, misalkan ada yang perlu kita Iya. bincangkan untuk permasalahan siswa kita, saya open sekali. Nggih. Oh ya, terima kasih Bu Dewi ya. Nggih, sami-sami Pak Saiful. Dengan apa itu namanya, dari kita ngobrol ini sangat membuat saya juga agak fresh tadi ya. Dari sebelum-sebelumnya kemarin itu saya sempat berpikir di rumah pun saya kepikiran tentang perilaku Aldo yang seperti ini tadi ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak Saiful, semangat selalu, nggih. Oke, siap. Nggih, kalau begitu saya pamit dulu Pak Saiful. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Assalamualaikum Ya, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Dewi. Nggih.